Mataku. Udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di Bebas Baper, bincang enak berkualitas asik bareng Permira. Bersama saya Dianita Eka Saptarini dari kelas persiapan bahasa Kajian Federal University. Nah, di tayangan Bebas Baper kali ini ada yang spesial teman-teman, karena dalam 1 jam ke depan yang menemani kalian adalah saya, tapi saya nggak sendiri nih. Saya ditemenin sama satu lagi teman saya yang tentunya kalian pasti udah nggak asing lagi dong sama dia. Oke deh, aku kasih bocoran. Dia itu adalah salah satu kandidat Putra-Putri Permira tahun 2017-2018. Daripada penasaran, coba yuk kita kenalan siapa sih dia. Oke, terima kasih Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Rostov dan selamat malam waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andrawan Pujatmoko. Saya mahasiswa spesialis di Rostov State Transport University di Rusia. Dan pada kesempatan kali ini, saya mewakili Permira Rostov-on-Don, Perondon, untuk menjadi host menemani Dian sekarang untuk Bebas Baper segmen ini selama 60 menit ke depan. Jadi langsung saja kita perkenalkan temanya ya, Dian. Bagaimana? Nah, tema yang diangkat kali ini itu adalah legalisasi tanaman apa? Ayo. Kayaknya jangan langsung dibahas sekarang deh. Biar kalau kita main teka-teki lebih asik. Iya benar. Jadi mungkin beberapa teman-teman pasti ada yang tahu sudah. Cuman kita deskripsikan dulu biar teman-teman beberapa ada yang penasaran. Jadi salah satu tanaman ini itu salah satu tumbuhan ini tumbuhan budidaya yang lebih kita kenal sebagai obat psikotropika, yang sebagian besar orang berpandangan kalau tanaman ini sering disalahgunakan, sehingga beberapa negara menetapkan kalau budidayanya dan juga penggunaannya ini itu sebagai tindak kriminal. Namun di luar daripada itu, kegunaan dan manfaat dari tanaman ini sangat banyak, baik di bidang kesehatan maupun di bidang tekstil. Jadi beberapa masyarakat Indonesia, termasuk narasumber istimewa yang bakal ngisi materi pada Bebas Baper kali ini, itu sangat memperjuangkan tentang kelegalan tumbuhan ini, begitu. Berarti tanaman ini tuh termasuk tanaman yang kontroversial banget ya, kok ya? Soalnya di Indonesia sendiri kan penggunaannya dihitung tidak kriminal. Terus di samping itu negara kita juga melegalkan adanya tanaman ini. Karena dampak yang kita ketahui sepertinya dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Iya nggak sih? Iya, benar sekali. Jadi tumbuhan ini yang barusan kita bahas adalah tumbuhan ganja. Pasti teman-teman nggak asing deh dengan nama itu. Oke, jadi tema yang bakal kita bahas adalah legalisasi tanaman ganja. Iya, gerakan legalisasi tanaman ganja di Indonesia. Gimana, menarik bukan? Jadi kita langsung perkenalkan deh narasumbernya. Narasumbernya ini pasti orang yang sangat berkompeten dan juga ahli di bidangnya. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu ya CV-nya berarti Dian. Iya, langsung aja kita bacain kok. Jadi narasumber kita ini lahir di Jakarta 25 April 1987. Beliau juga merupakan alumni psikologi Universitas Indonesia. Dan prestasi yang prestasi yang telah diraih oleh narasumber kita yaitu bisa dijelaskan dia? Sebentar. Beliau merupakan speaker di TEDx Jakarta.
participant of Global Forum, producer of prohibited plant in Netherlands. Dan beliau juga merupakan first forum of medical cannabis in Malaysia. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan expert speaker di beberapa event dan seminar di Indonesia. Jadi sangat menarik sekali ya, mulai dari prestasi dari narasumber kita ini. Jadi makin penasaran nggak sih kita? Kayaknya teman-teman juga udah pada nunggu-nunggu deh. Siapa sih narasumber kita kali ini? Langsung aja deh kok. Kita panggil ya, Dira Narayana. Ayo, apa kabar Kak? Halo, Halo Kak ini Dira. nama aku diganti aja deh, boleh nggak? Dira Narasumber. Boleh Kak, boleh. Bisa Kak. Narasumber bebas kok Kak. Halo kawan-kawan, apa kabar? Baik-baik Kak. Baik. Gimana kabarnya Kak? Kabarku baik. Ini Mbak Dian sama Mas Hendra, Mas Hendra ya? Mas Endra. Iya, Mas Oke. Endra. Ya, sip. Gimana? Jadi gimana nih kesibukan belakangan ini Kak? Sebenarnya kalau kesibukanku sih sehari-hari itu aku sekarang jadi ada 2 kesibukan selain di bidang ganja ini kan, ini bentuknya perjuangan ya. Jadi mungkin sepanjang hayatku gitu. Tapi yang satu lagi kalau buat pekerjaan, aku sama istriku sekarang punya kebun belajar gitu. Jadi kita emang Menarik banget Kak. ya aku secara pribadi emang punya passion itu di bidang tanaman. Jadi keseharianku ya di kebun, diskusi ketemu orang ya, ngegarap lahan orang, terus kalau berkaitan sama ganja paling sering edukasi dialog diskusi kayak gini aku paling suka, ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang baru, karena diskusi yang kita lakuin di LGN di Lingkar Ganja Nusantara itu selalu dapat masukan-masukan baru gitu loh. Kita sebagai organisasi bukan organisasi yang informasi yang kita kasih itu informasi yang paling benar, paling update, enggak. Justru pengetahuan kayak tentang Rusia nanti mungkin aku lebih banyak nanya. Di Rusia kayak apa itu, secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan yang paling menarik soal budaya ganja di sana. Wah, benar-benar sangat menarik ya. Terus Kak, kan tadi Dian bacain kalau kakak itu adalah alumnus dari psikologi Universitas Indonesia. Itu awalnya kenapa tertarik dari psikologi tiba-tiba terjun ke dunia legalisasi ganja Kak? Itu gimana? Oh, sebenarnya gini, kalau aku kuliah, jadi LGN ini kan kita gerakan, jadi kelompok rame-rame. Kebetulan aku ini yang dipercaya sama teman-teman untuk jadi humas lah, mungkin bahasa yang umum ya. Jadi kalau ada acara-acara kayak gini selalu aku yang tampil, mewakili teman-teman di LGN di Indonesia ke luar negeri, aku yang datang gitu loh. Jadi aku banyak cerita, kalau mulai cerita dari perspektif aku, gimana dulu aku bisa memulai gerakan ini. Nah, waktu aku kuliah di psikologi, jadi di Depok, di Jakarta lah itu ya, itu kampus itu emang jadi sarangnya jual beli dan pemakaian ganja. Jadi ganja di kampus di UI ya. Jadi justru di kampus ini adalah tempat awal-awal di mana orang, terutama yang aku tahu di Jabodetabek ini ya, itu mulai berkenalan dengan ganja. Mendapatkannya sangat mudah. Kamu tahu namanya anak kampus kan waktu luangnya banyak kan. Iya. Dan kita sering nggak di rumah, sering di jalanan. Jadi pergaulan kayak gitu, ya kita akhirnya karena banyak bergaul, banyak tahu, terus kita mulai kenal ganja secara lebih dalam. Nah, di satu sisi waktu kita di kuliah itu kan kita diajarin buat kritis ya, untuk mempertanyakan hal-hal yang janggal di dalam keseharian, di dalam teori-teori gitu kan, apa yang kita pelajari. Nah, waktu itu entah bagaimana ceritanya, kejanggalan-kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di saya itu seputar ganja. Kenapa ganja ilegal?
kenapa kawanku yang pakai ganja harus ditangkap dan dipenjara. Kenapa orang tua kita pandangannya terhadap ganja itu sangat-sangat kejam. Ada yang menganggap itu haram, ada yang menganggap kalau anaknya memakai ganja itu ketidakberhasilan orang tua mendidik anaknya. Wah, dan macam-macam lah. Gitu. Itu kan hal-hal yang mengganjal di dalam diriku pada waktu itu. Nah, terus itu menjadi pertanyaan dan jadi skripsi. Nah, dari skripsi itulah muncul hasrat intelektual untuk melakukan kajian-kajian ilmiah. Dan dari situ menemukan bahwa di Indonesia ini, negara kita ini, itu belum pernah ada penelitian tentang ganja. Nah, dari situlah akhirnya gerakan kita mulai berkembang. Berarti awal mulanya tuh karena ini ya Kak ya, kayak takutan masyarakat gitu ya, terus kayak apa ya, gimana ya kok ya bahasanya? Iya, dari pertanyaan-pertanyaan itu timbul sebuah semangat lah ya, bagaimana kita mengetahui itu, pengen tahu, dan juga jadi passion ya berarti Kak? Iya, benar banget dari hal-hal yang sebenarnya itu dari observasi aja kan sehari-hari kan. Ya kan kita bergaul di kampus kan banyak kan, ya dari level dosen, mahasiswa, ya tukang parkirnya, ya macam security-nya dan lain-lain gitu kan. Wah, ternyata ganja ini bener-bener permasalahan yang banyak orang nggak mau bicarakan. Nah itu sebenarnya itu di awal-awal tahun-tahun 2005, 2006, 2007, ganja ini kan di negara-negara lain udah mulai dibicarakan, udah mulai, wah ini legalisasi gimana ya? Aku nggak tahu di Rusia seperti apa. Tapi di Indonesia membicarakan hal itu tabu. Sampai mungkin 3 tahun terakhir inilah, dari tahun 2015 hal itu mulai terbuka. Apalagi kalau teman-teman ingat ada kasusnya saudara kita Fidelis di Kalimantan yang istrinya meninggal karena di stop menggunakan ganja. Ya kan, itu kan kasusnya jadi viral. Nah semenjak itu sebenarnya di Indonesia ini mulai terbuka gitu. Jadi di Indonesia ini ngomongin ganja ini sesuatu yang baru. Iya benar-benar. Gitu ya, Iya kan, sesuatu yang tabu. Nah tadi aku bilang makanya balik ke zaman kita kuliah. Ini sesuatu yang umum terjadi, tapi nggak banyak yang mau membicarakan. Karena urusannya urusan moral, urusan yang kalau kita ngomongin ganja kita langsung dituduh pengguna, gitu. Jadi emang logikanya itu udah nggak jalan orang-orang ini. Berarti sesensitif itu ya Kak dulu tuh, maksudnya kita cuma bahas ganja aja udah salah paham gitu. Iya, jadi kayak orang mikirnya kalau misalnya dengar ganja itu mindsetnya ini suatu hal yang buruk gitu ya Kak? Ya, itu yang Nah mungkin di dalam diskusi kali ini, aku akan sedikit banyak menyinggung soal sistem pendidikan ya. Apalagi kan sekarang audiensnya yang aku bayangkan banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada ini kan juga mahasiswa dari kampus gitu, dan bahwa kenyataannya justru sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia itu yang mendidik kita untuk membenci tanaman ganja. Dan setelah kita telaah, ini bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya gerakan ini bukan gerakan yang sifatnya terkotak-kotak di setiap negara, tapi gerakan ini gerakan global. Seluruh orang di dunia, ya kan, yang memang sadar, terbuka akan pengetahuan tentang ganja ini, kita semua bersatu sekarang bikin movement gerakan. Ya memang untuk memperjuangkan si tanaman ini. Benar. Jadi semenjak sampai saat ini, Kakak sendiri sudah banyak berkomunikasi yang di luar dari Indonesia gini ya. Jadi di luar lingkar. Lumayan kan? Lumayan kan? Dari tahun 2014 kalau aku nggak salah itu kita mulai dikenal kita mulai datang ke Belanda kan, yang tadi kamu bilang kan ada prestasi lah. Kita ini di LGN, karena kita di LGN jadi sampai sekarang kan masih satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan memperjuangkan ganja. Benar. Ya kan? Nah akhirnya waktu itu di Belanda ada seminar tentang petani,
Global Forum of Producer of gitu. ada forum global tentang produser petani tanaman ilegal dari seluruh dunia. Nah, itu kita ikut datang ke sana, kita ajak petani juga dari Indonesia, dari Sumatera waktu itu. Kita bertemu dengan petani dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari Eropa Timur, dari Albania, itu ada, dari Rusia nggak ada. Terus dan beberapa dari Asia Tenggara juga ada. Nah, dari situ kita mulai jaringan globalnya mulai terbuka. Dari situ audiens yang paling banyak, negara yang paling banyak mendukung tentang legalisasi ganja ini dari negara mana, Kak? Selain dari kakaknya sendiri itu dari Indonesia. Negara Barat sih. Yang paling vokal itu sejauh ini negara Barat, artinya di Eropa dan Amerika. Di Eropa dan Amerika ya. Ya. Oke. Jadi Kak Dira sudah mempersiapkan presentasi ya buat kita ya? Ya enggak sih, aku mau sharing aja, presentasi santai. Sama tahu bisa di-sharing buat kita dengan foto-fotonya, Kak. Iya, coba. Bisa Kita dimulai? langsung aja nih masuk ke bagian Boleh? yang ditunggu-tunggu. Boleh aku cerita. Waktuku berapa lama sih? Sekitar 20 menit ya? Selama narasumber mau, kita oke-oke aja kok, Kak. Sehari juga bisa, Kak. Oke. Aku bisa tahu nggak ya kira-kira audiensnya itu siapa aja sih? Maksudnya usianya atau kelihatan nggak sih? Oke, jadi kalau audiensnya itu kebanyakan dari 18 sampai 24 ya. Jadi kebanyakan followers Permira dan juga dari anggota PPI negara lain. Dan kebanyakan dari mereka itu sekarang lagi berkuliah. Iya, Kak. Oh, kebanyakan mahasiswa ya? Pelajar, iya. Mahasiswa. Mahasiswa tuh S1, S2, S3, SMA, SMP. Itu termasuk mahasiswa juga. Oke. Sip. Oke, aku kebayang. Jadi bisa. Aku boleh mulai cerita ya? Iya, Kak. Boleh. Oke, thank you. Teman-teman semua, yang pertama terima kasih banyak kesempatannya. Senang banget bisa cerita-cerita bareng mahasiswa yang ada di luar Indonesia. Dulu aku itu pernah punya mimpi juga kuliah di luar negeri. Dulu aku punya mimpi kuliah di. Aku cerita sedikit soal latar belakangku supaya teman-teman yang nonton, kawan-kawan yang nonton dari semua negara ini, itu paling nggak tahu sedikit lah soal latar belakangku. Kenapa aku bisa mulai gerakan ini di sekitar tahun 2009 kita mulai. Aku masih kuliah waktu itu. Jadi aku memulai gerakan ini, aku masih mahasiswa, dan kebanyakan pendiri gerakan ini itu beberapa mahasiswa. Aku temanku di psikologi waktu itu di UI, ada beberapa yang kuliah di Bandung, di Unpar, Parahyangan. Terus sebagian besar orang udah kerja, ada juga yang aktivis narkotika waktu itu. Mungkin kami waktu itu di awal-awal tahun 2009 sekitar 30 orang lah. Awal-awal kita kumpul. Oh, banyak dengan latar belakang tadi yang beda-beda. Lumayan. Nah, tapi aku sendiri waktu itu merasakan bahwa waktu aku masih mahasiswa ini, aku masih mahasiswa waktu itu, tahun 2007, kebetulan aku ketemu kawan, dia itu orangnya orangnya cerdas gitu, orangnya sangat suka menulis, sangat suka mengulik sesuatu. Dan kebetulan aku deket sama dia karena kita sama-sama suka waktu itu camping, kita sama-sama suka naik gunung. Kebetulan kita satu divisi waktu itu, kita bagian ngurusin air, ngurusin sungai, ngurusin air terjun buat kamar mandi. Jadi aku banyak meluangin waktu sama dia kalau lagi di alam. Nah, dia waktu itu pertama kali itu punya ide untuk menulis ini kan, buku. Iya benar. Hikayat Pohon Ganja. Nah, buku ini dulu itu covernya seperti ini. Hikayat Pohon Ganja. Oke, ini kalau bisa dilihat ada simbol ganjanya.
yang ini ilustrasi, tapi di edisi kita yang paling baru sekarang udah bukan ilustrasi tapi kita masukinnya foto di cover gitu. Artinya yang sekarang kita udah mulai terbuka, udah mulai telanjang lah. Kita pengen menampilkan ganja itu sekarang apa adanya, udah bukan yang katanya lagi gitu. Nah, waktu tahun 2007 kawanku itu mulai nulis menerjemahkan jurnal-jurnal, terus jadiin dia jadi satu buku. Aku mulai ngebantu dia untuk ngedit tulisan yang ada di buku tadi. Aku mulai bantu dia untuk ngedit tulisan buku ini sampai satu ketika buku ini jadi, kawanku ditangkap yang nulis buku ini awal-awal itu. Karena kita lagi nonton Piala Asia. Aku lupa ya. Waktu masuk ada sembarang digeledah, dibuka, wah ketangkep, dia masuk penjara. Udah singkat kata, dia penjara mungkin hampir 2 tahun, begitu keluar, orang tuanya nggak setuju kalau dia menerbitkan buku ini. Oh, jadi atas alasan untuk menerbitkan buku itu temannya Kak Dika, temannya Kak Dira ditangkap ya? Bukan, dia ditangkap bukan karena buku, dia ditangkap karena punya ganja memang. Waktu itu ketahuan lagi ya bawa ganja aja gitu. Tapi intinya karena dia ditangkap, terus kondisi di keluarganya jadi nggak kondusif. Karena waktu itu kita berdua memang yang ngegarap buku ini, akhirnya buku ini ya udah Dir, ini bukunya lo olah aja dan bisa jadi buku buat gerakan, buat organisasi yang akan kita buat ini. Oke, kita garap. Nah, setelah buku itu keluar, ternyata kan jadi pro kontra. Buku ini keluar, terus akhirnya orang kan mulai, wah, waktu itu aku inget banget, begitu habis buku ini keluar, terus kita mulai ngebuat demo, aksi di jalanan, kita dipanggil sama media. Waktu itu kita langsung dihantam gini sama Badan Narkotika Nasional, BNN. Mereka bilang, statement mereka sederhana, itu bohong itu kalau ada yang bilang ganja bisa dipakai buat pengobatan. Waktu itu situasinya di Indonesia kayak gitu. Jadi kalian harus, teman-teman yang ada di luar negeri ini, teman-teman yang ada di luar negeri maksudku bisa membayangkan, situasinya waktu itu di Indonesia membicarakan ganja itu sangat tidak kondusif. Makanya nggak ada orang yang berani untuk membicarakan ganja. Pengetahuan tentang ganja, terus peredaran ganja di Indonesia sendiri itu hal yang lumrah. Tapi tadi aku bilang ini bukan sesuatu yang berani orang utarakan. Kenapa? Karena kalau orang berani mengutarakan ini, itu resikonya kalau di Indonesia itu di penjara. Udah pasti lah nanti kamu diikutin, wah gitu kan, orang pada takut. Makanya waktu itu bisa dibilang memulai gerakan ini itu bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang logis, pertimbangan-pertimbangan intelektual, enggak, ini modal nekat aja. Ini modal nekat, dan aku merasakan menyadari hal itu kan baru akhir 3 tahun terakhir ini, dulu waktu muda ya aku kan belum nikah waktu itu kan, teman-teman. Nah, beberapa pendiri kita beberapa udah ada yang menikah, udah ada yang punya keluarga, akhirnya juga nggak cukup bertahan lama gitu di dalam organisasi karena situasinya tuh rumit gitu loh. Di satu sisi jadi memang kita nekat, rumit karena kita lebih nekat berarti ya Kak. Iya. Makanya umur kalian ini, umur kalian masih mahasiswa ini, menurutku eksplorasi, mencari kesalahan, melakukan sesuatu yang di luar nalar itu jangan dibatasi. Bahkan oleh penjara sekalipun. Gitu, aku membayangkan kalau pemikiran kalian yang masih muda ini sudah dibatasi ketakutan tertentu, kalian nggak akan berkembang. Dan kalau kita bicara negara kita, negara Indonesia, ya negara kita akan jadi negara yang gitu-gitu aja. Negara yang nggak bisa berkembang, karena ya kita sudah, pemikiran kita, alur kita berpikir itu sudah dikotak-kotakan lewat sistem pendidikan yang ada. Kenapa aku berani bicara seperti itu? Karena dari pengalamanku kuliah, pengalamanku sekolah, dari aku TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, nggak ada satupun yang mengatakan bahwa ganja itu bermanfaat.
Artinya kan itu secara sistematis kita diajarkan untuk tidak mengenal tanaman ganja. Itu contoh sederhananya sama kayak misalnya di Indonesia ini, kalau kalian tahu, tanaman kita yang endemik itu ada beberapa lah. Contohnya satu bambu. Bambu itu di Indonesia tanaman yang endemik. Bisa dibilang jenis variasi tanaman bambu ini itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Dibanding nanti Brazil, negara tropis lain atau Cina, itu kita paling tinggi. Tapi pengetahuan kita tentang bambu hampir nggak ada. Benar-benar. Jadi aku mau cerita bukan cuman ganja, yang pengetahuan kita ini, kebodohan kita orang Indonesia ini bukan cuman ganja, tentang bambu pun kita bodoh. Kalau aku pergi ke Bali, aku lihat sendiri di Bali, rumah dibuat dari bambu sangat-sangat megah, sangat-sangat bagus, yang punya bukan orang Indonesia. Yang bekerja di situ, iya, yang bekerja, yang mempekerjakan itu orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tahu namanya tanaman Nepenthes. Nepenthes itu kantung semar, tanaman karnivor. Tanaman. Itu endemiknya lebih dari 70% ada di Indonesia. Berapa banyak orang Indonesia yang tahu pengetahuan soal kantong semar? Nggak ada. Tapi museumnya paling gede di mana? Di Jerman. Nah, ini contoh-contoh kecil aja. Aku mau cerita bahwa kita ini sebagai orang Indonesia itu sudah melupakan jati diri kita, pengetahuan-pengetahuan kita tentang keindonesiaan. Artinya apa? Ini bukan berarti saya secara pribadi atau secara organisasi LGN menentang orang untuk kuliah di luar negeri, belajar dari negeri asing. Bukan itu. Intinya adalah menjaga keseimbangan, ya kan, antara pengetahuan kita sebagai orang Indonesia, roots, akar kita. Orang kita berak aja di Indonesia, maksud kita nggak mau mikirin Indonesia. Iya kan? Lahirnya di Indonesia juga. Itu semua di Indonesia. Kita nyari makan tanaman bumbu di Indonesia. Kita ngambil ikan di Indonesia. Semua menghirup udara di sini. Tapi kita nggak pernah memikirin negara. Yang kedua, dan balance itu antara pengetahuan kita lokal grassroots di Indonesia sama pengetahuan global. Itu kita nggak boleh putus gitu loh. Kalau putus kita nanti kecenderungannya kita jadi pro Indonesia doang, atau kita malah cenderung pergi ke luar negeri udah. Sedangkan yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia, terutama anak-anak muda kayak kita harus mencari titik tengah. Kan itu udah, kalau di Indonesia itu lahirnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu salah satunya aja mandatnya untuk menjaga perdamaian dunia kan. Nggak mungkin lah kita bisa benar menjaga itu kalau kita tidak punya pemahaman tentang Indonesia dan kita tidak punya pemahaman tentang global. Jadi menurutku kita udah nggak boleh lagi mengkotak-kotakan, oh saya mahasiswa psikologi, saya nggak boleh ngerti soal tanaman, nggak boleh. Kak Hendra, kamu mahasiswa apa? Mahasiswa konstruksi, Kak. Mahasiswa konstruksi, kamu nggak boleh bodoh, nggak boleh ketinggalan soal sosial, soal politik, soal ekonomi, nggak boleh. Tentang konstruksi aku mau mikirin itu. Kalau itu yang terjadi, kita akan terkotak-kotak. Dan kalau kita sudah terkotak-kotak, kita gampang diadu domba. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan itu kita harus sadar sebagai anak muda gitu. Karena apa? Karena kita ke depan yang akan memimpin Indonesia. Nah, aku kebetulan, kita balik lagi ke ganja. Kebetulan, aku ini tadi ya, aku kan bilang, aku secara pribadi memulai organisasi ini juga ya nggak pernah punya mimpi untuk memulai atau apalagi menjadi pemimpin atau ketua di organisasi sebesar Lingkar Ganja Nusantara. Organisasi kita sekarang udah satu Indonesia. Gerakan ini udah satu Indonesia, orang yang bergerak sama-sama untuk memperjuangkan ganja ini. Ini awalnya juga ya karena aku mengikuti pola gerak alam aja gitu, aku dibawa kemana aku ikutin. Udah sampai satu ketika tahun 2010 kita resmi akhirnya kita mulai gerakan ini tahun, ada slide aku boleh dibuka nggak yang awal? Ada satu slide. Mas Imam, ada slide aku yang awal. Sambil menunggu Mas Imam ya. Jadi waktu itu ada
di dunia itu ada namanya Global Marijuana March atau GMM. Global Marijuana March ini gerakan dunia di awal bulan Mei. Orang itu turun ke jalan melakukan marching, jalan gitu mereka rame-rame untuk menyuarakan soal legalisasi ganja. Nah itu pertama kali tahun 2010 kita lakukan. Jadi resmi organisasi kita berdiri nama LGN, Lingkar Ganja Nusantara itu ya tahun 2010. Tapi kemudian secara 2010, 2011, 2012, 2013 kegiatan kita yang utama adalah keliling ke kampus-kampus. Waktu itu kita LGN tanda kutip berlindung di kampus-kampus untuk membicarakan ganja. Kenapa? Karena kita bisa membicarakan ganja di koridornya koridor intelektualitas. Jadi bukan asumsi-asumsi lah. Kalau di intelektualitas kan artinya kita bisa mempertanggungjawabkan secara akademis. Iya kan? Jadi ya selama itu masih masuk akal, ya ilmu pengetahuan kan nggak boleh sekarang ditutup-tutupi kan. Kecuali dulu era zaman Orde Baru. Tapi kita pernah coba buat diskusi ini di luar, dihajar waktu itu di Bandung dihajar sama FPI. Kita nggak boleh buat diskusi. Oh, ternyata bener. Ya kita namanya juga anak muda gitu kan yang ngetes aja. Tapi kita ngeliat situasi kayak gitu, ya kita nggak mungkin lah bertarung. Namanya kita di perjuangan ganja ini kan kalau yang garis bawahnya itu kita kan apa ya? Kita itu ganja itu dia tuh relax. Ganja itu damai. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah nyoba ganja, dia itu selalu ngebawa kita itu ke kondisi yang lebih tinggi, yang lebih relax gitu. Dan aku coba ngebawa hal itu ke dalam gerakan ini. Gitu. Dan harus aku ini mungkin ini kadang-kadang video-video kayak gini itu suka nggak boleh terbit itu karena ada pembicaraan soal penggunaan ganja gitu. Tapi aku mau klarifikasi dulu ya sebelum aku bicara soal penggunaan ganja, bahwa kita sebagai organisasi Lingkar Ganja Nusantara ini justru organisasi yang paling ini menentang penyalahgunaan ganja. Dalam tanda kutip penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan ganja itu justru kita lahir ini untuk supaya di Indonesia ini nggak ada penyalahgunaan ganja. Tapi kan terus mulainya itu alur berpikirnya terus kita begini. Berarti harus ada pembenargunaan ganja. Kayak kalau kita tahu misalnya pisau atau air putih, pembenargunaannya gimana? Ya dia diminum secukupnya. Katakanlah satu hari kita disarankan untuk minum air putih 2 liter. Oke, itu baik. Tapi kalau kita satu hari minumnya bisa 6 galon, ya mungkin kita mati juga gitu karena salah gunakan atau air dipakai buat nenggelemin orang, ya, salah juga dan lain-lain. Atau air putih dimasukin ke dalam tangki bensin mobil, wah itu penyalahgunaan kan gitu. Nggak nyambung ya Kak? Nggak nyambung gitu. Nah, ganja ini juga sama. Ganja ini dikatakan di Indonesia ini banyak penyalahgunaan, pembenargunaannya seperti apa? Kan gitu. Nah, itulah yang kita eksplorasi di dalam organisasi kita. Nah, di organisasi LGN ini sementara pembenargunaan ganja itu adalah penelitian dan edukasi. Kita bicara Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kita melakukan riset ganja berdasarkan prosedur undang-undang yang ada, itu boleh dan benar. Kalau kita melakukan pendidikan pertukaran informasi tentang ganja, itu boleh. Itu benar. Nah, sementara ini itu yang kita lakukan. Tapi di samping itu, kita tahu bahwa hakikat dari perjuangan kita yang paling utama itu justru adalah bagaimana tanaman ganja ini, yang namanya tanaman itu, kenapa namanya tanaman tahu nggak? Itu sebenarnya namanya tanaman karena dia ditanam. Kalau dia nggak ditanam, salah apa namanya. Nah, tanaman ganja ini namanya tanaman ganja, tapi dia nggak boleh ditanam. Itu permasalahan paling utama di dunia ini.
tanaman ganja ini dibatasi atau bahkan dilarang Penanamannya. penanamannya. Kalau penggunaannya buat medis, itu kemudian. Kalau tanamannya nggak ditanam, nggak bisa dipakai buat medis. Jadi penggunaan buat medis itu mestinya isu yang muncul belakangan. Kalau isu medis untuk pengobatan itu muncul duluan kayak sekarang. Sekarang itu kan yang lebih banyak dibicarakan adalah soal, tadi kalian sendiri bicara soal manfaatnya untuk kesehatan, Iya. pengobatan. Iya kan? Terus permasalahannya begini, kawan-kawan. Kalau dia bisa dipakai buat pengobatan, siapa yang memproduksi tanaman itu untuk jadi pengobatan? Ya jawabannya industri-industri besar. Kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang biasa-biasa saja, kita bukan sebagai orang pemilik modal, pemilik perusahaan yang besar. Kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai profesi saya sebagai petani dan sebagai aktivis, orang-orang lain yang ingin menanam ganja buat pengobatan boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang sakit, itu bagaimana caranya? Ya beli ke industri farmasi pengobatannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mindset yang ditanamkan di kita adalah soal pengobatan ganja. Kita nggak bicara dari hakikat awalnya dia adalah dia harus ditanam. Makanya tanam. Ini kita bicara tanaman. Kita bicara tanaman. Kita bicara soal menanam. Kita bicara soal ketahanan pangan kita. Kalau bicara soal ketahanan pangan, kita bicara soal pertahanan diri kita sebagai sebuah manusia, dan kalau entitas sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang tidak mengerti kemandirian pangan, bangsa itu pasti menjadi bangsa yang bergantung sama pangan dari negara-negara lain. Kalau kita sudah bergantung pangan sama negara lain, situasinya kayak sekarang. Kita punya tanah, kita tidak bisa mengelola beras kita sendiri, kita impor. Padahal di Indonesia, beras itu, ini bukan masalah jumlah produksinya, ini masalah sistem. Bagaimana kita mengelola tanaman kita, termasuk tanaman ganja. Berbicara soal sistem pengelolaan tanaman ganja ini agak unik situasinya, karena sistem yang mengendalikan dia itu sistem gelap. Sistem gelap ini sistem yang dikendalikan atau yang portal garda terdepannya itu adalah angkatan bersenjata atau pasukan-pasukan yang mempunyai senjata, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ini bisa yang legal, bisa yang ilegal gitu ya. Bisa yang sifatnya kalau sekarang kalian ada yang suka nonton film tentang mafia itu disebutnya kartel atau sindikat. Sindikat itu pasti punya. Sindikat itu pasti punya senjata. Kalau nggak punya senjata namanya bukan sindikat, mahasiswa. Nah, yang kedua itu ganja ini dibentengi sama ini tadi lewat sistem pendidikan, perubahan mindset. Dan itu yang paling jahat. Yang menurut kita di LGN paling jahat ini soal mindset ini. Nah, aku nanti mau cerita soal hal itu mindset. Nah, karena ganja ini dikelola oleh pasar gelap, makanya yang bisa mengakses ini hanya orang-orang tertentu. Orang-orang awam kayak kita gini, kita mau masuk aja penetrasi, mempertanyakan soal kenapa ganja ilegal, kenapa ganja itu tidak dikuasai sama negara, sedangkan dia bermanfaat dan lain-lain, kita langsung dituduh. Kita ini ingin merusak generasi bangsa. Benar. Jadi kalau misalnya Loh iya, itu terjadi. Dan aku yakin di Rusia juga seperti itu. Jadi untuk pemanfaatan ganja ini untuk bidang kesehatan kita harus ngimpor dulu dari pasar gelap gitu Kak. Dan juga aksesnya sangat terbatas seperti itu Kak. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau kita import dari pasar gelap bukannya nantinya akan menimbulkan masalah lagi ya Kak ya? Loh gini, nah aku jawabnya aku persingkat aja, kan waktu kita pendek. Singkatnya adalah, kenapa dia dijadikan pasar gelap, itu supaya bisa dimonopoli. Dimonopoli oleh siapa? Ini kan, tadi makanya aku bicara soal sistem pengelolaan tanaman. Itu nanti kalau ke garis besarnya, mudah-mudahan di sini ada mahasiswa pertanian, atau mahasiswa yang bicara
soal ketahanan pangan ya. Karena aku mau dengar juga mungkin pernyataan atau pengalaman atau pengetahuan dari mereka-mereka ini soal pengelolaan tanaman kita. Nah, sistem monopoli ini bukan cuma terjadi sebenarnya di tanaman ganja, tapi hampir di seluruh tanaman. Ya tanaman kedelai, tanaman kacang, tanaman padi, tanaman yang paling populer di Indonesia itu monopoli adalah tanaman kelapa sawit kalau kalian tahu. Ya kalian pasti tahu saya. Kelapa sawit ini dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dan merusak lingkungan ya kalian tahu itu. Ya kan? Terus ya hasilnya juga untuk satu komunitas industri tertentu. Nah, ganja itu sama. Ganja ini sebagai sebuah komoditas, nilai ekonomis dia luar biasa. Kita bicara yang pasar gelap dulu ya. Kita belum masuk ke ganja yang sudah dilegalisasi di Amerika, di Uruguay, di Italia, di Thailand, di Cina, di Rusia, di Prancis, di Afrika Selatan, di Jamaika. Kita belum masuk ke segmen yang itu. Aku bicara dulu supaya kalian punya pemahaman soal ilegalisasi tentang monopoli ganja ini. Nah, supaya dia bisa dimonopoli, cara yang paling waktu itu, cara yang dipilih oleh pemerintah dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, itu adalah dengan membuat membuat undang-undang namanya Single Convention on Narcotic Drugs. Jadi mengkategorikan ganja sebagai tanaman narkotika. Jadi ganja tanamannya itu dikategorikan sama kokain, sama heroin, sama sabu, sama ekstasi dan lain-lain. Jadi tanaman disamakan dengan zat. Itu dulu awalnya. Nah, karena dia udah disamakan, terus kemudian mulai dipropaganda bahwa ya narkotika ini merusak generasi bla 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 dan lain-lain. Akhirnya orang mulai mengkambing hitamkan tanaman ini, orang mulai nggak berani menyentuh tanaman ini, udah mulai nggak berani menyentuh. Nah, akhirnya karena orang udah mulai nggak berani menyentuh, bahkan dibuat nggak berani menyentuhnya, kalau ada yang berani menyentuh ditangkap di penjara. Itu yang terjadi. Nah, orang akhirnya masyarakat jadi takut. Masyarakat jadi takut, pemerintah dunia lewat PBB kemudian bisa memonopoli ini. Kenapa kita bilang di LGN bisa dimonopoli? Karena fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata tanaman ganja ini itu dikuasai oleh 5 negara. Dan negara-negara yang menguasai ganja ini, 5 negara ini adalah 5 negara pendiri atau pemegang hak veto di PBB. Dan 5 negara ini benar-benar punya di pemerintahan mereka itu legal atau enggak ya Kak? Nah ini saya cerita. Satu, Cina. Jadi kalau di PBB itu ada blok timur, ada blok sosialis, ada blok barat gitu ya. Kalau di blok timur kan kita tahu ada Cina sama Rusia. Ada 2 blok kekuatan besar. Kalau Cina itu terang-terangan jelas, dia pemegang hak paten paling banyak di dunia untuk medis, lebih dari 100 hak paten dia punya, dan pertanian ganja dia yang terbesar di dunia. Cina, pertanian ganja dia. Terus ekspor ganja dia juga yang terbesar di dunia. Ganja untuk dibuat seperti, mana sih contohnya? Dia buat ganja itu seperti buat pakaian, buat sepatu, buat bahan tekstil ya. Untuk tekstil itu Cina produsen terbesarnya. Kalian buka di Google gampang langsung ketemu. Yang kedua Rusia. Rusia ini secara fakta data kita belum menemukan secara konkret. Tapi asumsi kita yang kita temukan ini karena Rusia ini dia punya angkatan bersenjata yang kuat. Jadi kemungkinan dia bermain di pasar gelap itu sangat besar. Karena untuk kita menguasai pasar gelap ganja itu yang dijual di peredaran gelap itu angkatan bersenjata harus kuat karena harus dilindungi. Nah yang ketiga negara itu yang di blok barat itu ada Amerika, ada Inggris dan ada Perancis. Nah pertama Inggris dulu. Inggris ini perusahaan ganja medis terbesar di dunia. Namanya GW Pharmaceuticals. Itu tinggal di Google keluar kok. Artinya Inggris, negara-negara ini ya semua tadi yang pemegang hak veto PBB ini, semuanya mereka mengilegalkan ganja. Mereka menganut itu, tapi mereka buat undang-undang khusus, peraturan-peraturan khusus supaya Cina boleh menanam. Terus yang kedua tadi Inggris boleh melakukan riset medis dan mengembangkan produk.
Waktu dari tahun 70 80-an Inggris mengembangkan produk itu, negara lain kan nggak boleh riset. Begitu Inggris setelah 15-20 tahun dia produknya udah siap kayak sekarang. Makanya sekarang sama sistem global dibuka pasarnya karena Inggris udah siap produknya, Belanda udah siap, Amerika produknya udah siap, Kanada udah siap, Jerman udah siap. Mereka mulai produknya udah jadi, mereka kembangin. Caranya gimana? Mereka legalisasi ganja di berbagai negara. Supaya negara kayak Indonesia kita bisa jadi negara konsumen. Kemarin saya datang seminar di Malaysia, yang presentasi di Malaysia juga perusahaan-perusahaan farmasi beberapa. Artinya mereka menawarkan diri, kita sudah siap obat, kalau kamu melegalkan, saya siap supply. Kan begitu sistemnya. Jadi kita dibatasi dulu risetnya, mereka riset dulu yang tuh bicara soal Inggris. Amerika sama nggak jauh beda. Tapi kalau saya lihat Amerika sama Rusia, permainannya agak mirip lah. Mereka punya angkatan bersenjata yang kuat, jadi mereka mau main pasar gelap itu gampang. Terus yang terakhir Perancis. Kalau Perancis ini sebenarnya produk dia yang paling yang kami temukan gitu ya. Produk dia itu lebih ke produk-produk levelnya di bawah medis, jadi lebih ke kosmetik lah, kayak oil, terus seeds buat sumber protein untuk makanan. Nah, Perancis tuh lebih kayak gitu produksinya. Gitu. Nah, tadi makanya saya ulang lagi, saya sederhanakan lagi bahwa PBB yang pertama kali mengilegalkan tanaman ganja ini tahun 1961. Tapi kenyataannya justru 5 anggota negara pemegang hak veto ini yang paling besar memanfaatkan ganja. Itulah kelicikannya sebenarnya di situ. Nah, sekarang kita kena imbasnya. Tapi yang namanya kebodohan atau kebohongan itu nggak bisa selamanya ditutupi memang. Buktinya lama-lama ganja ini terbuka dengan sendirinya. Orang-orang sekarang mulai tahu. Orang-orang merasa, dan dalam level negara ini sekarang perlahan-lahan mulai sadar bahwa negara ini dibodoh-bodohi sama sistem global itu. Kenapa sebagai sebuah bangsa kita tidak boleh memanfaatkan itu? Nah, gerakan itulah yang sekarang banyak muncul di dunia, muncullah gerakan legalisasi. Beberapa negara akhirnya mulai melegalkan, artinya dia mulai meregulasi, mulai mengatur supaya negaranya bisa antara satu memproduksi atau menanam ganjanya sendiri, yang kedua apakah dia mengimpor ganjanya sendiri, atau ketiga dia justru mengekspor ganjanya sendiri. Itu tergantung kebijakan masing-masing negara. Itu situasi yang sekarang terjadi di dunia. Gitu. Ngerti nggak ya kalian? Aku kadang-kadang kalau jelasin gini, apa yang kira-kira kurang kalian paham dan perlu aku perdalam? Ya. Aku sih kalau secara garis besar ngerti sih, Kak. Oke, ada yang mau dia tanyakan nggak? Oke. Dira, Mas Dira maksudnya. Dian maksudnya. Dian, mungkin kita sudah mulai ke sesi tanya jawab ya, yang dari komen. Boleh. Bagaimana? Iya, tuh Kak, kita langsung kayak banyak banget loh Mas, aku dari tadi mantau yang nanya. Mana siapa bisa lihat? Banyak. Sumpah, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dari YouTube. Saya bacakan salah satunya ya, Kak. Oke. Jadi ini dari Ridwan Afif. Kak, bagaimana esensi ganja dalam tradisi masyarakat Indonesia sebelum ganja menjadi ilegal sebelum tahun 1967 di Indonesia? Bagaimana itu, Kak? Oke. Nah, wah, Mas Ridwan, itu kamu kayak dukun itu, kamu bisa membaca pikiranku. Karena emang selalu di akhir diskusi aku akan membahas soal budaya ya, terutama Indonesia. Nah, kelemahan, tadi kan sebenarnya aku singgung di awal, kelemahan kita sebagai sebuah bangsa itu, kita nggak bisa banyak cerita soal kebudayaan kita sendiri. Tapi kita lebih banyak bisa cerita soal film-film Hollywood yang ada di TV dan lain macam itu. Atau buku-buku tulisan orang-orang luar negeri lah. Tapi kalau dicuri cerita soal budaya, entahlah apa. Dan kita harus akui di LGN bahwa kesadaran kita akan pentingnya budaya ganja di Indonesia itu baru muncul akhir-akhir ini. Kalau kalian punya kesempatan nanti ada yang balik ke Indonesia, terus bisa beli buku ini,
Buku ini mungkin lebih dari 500 jurnal lah dan buku yang kita sadur untuk jadi satu buku ini. Bisa kita Tapi dapat di nggak mana, ada. Kak? Di LGN Shop. Kita kan kita punya toko di LGN. Nah, di buku ini kita sama sekali tidak menemukan di jurnal-jurnal waktu kita menulis buku ini tentang pengetahuan ganja Indonesia. Jadi budaya ganja di Indonesia ini kita awam. Nah, makanya mulai beberapa tahun terakhir ini aku memutuskan untuk pergi ke daerah-daerah untuk mencari sebenarnya ada apa enggak kebudayaan ganja di Indonesia sebelum dia ilegalkan. Dan ternyata ada. Gitu menariknya. Makanya di buku ini di awal yang edisi baru, aku masukkan, boleh slide presentasi aku bisa dibuka atau enggak, Mas Imam? Tolong operator. Soalnya aku di situ mau kasih lihat foto ilustrasi tanaman ganja yang ada di Indonesia. Itu di slide-slide akhir. Coba tolong dibuka. Sebentar ya Mas Ridwan ya, aku mau share. Mana ya, belum kebuka ya? Oh ini, ya terus lagi Mas, lanjut lagi. Ini, stop. Nah ini teman-teman yang lain bisa lihat ya. Ini yang paling tua itu yang sebelah kanan. Yang paling kanan, itu namanya Kitab Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluk ini adalah kitab kebudayaan Melayu yang dibawa dari Persia kurang lebih abad ke-12. Nah, di kitab ini ternyata ditulis ganja itu sebagai obat penyakit tua. Dia diolah bentuknya jadi majun. Majun itu seperti kelereng, bentuknya bulat, lingkar seperti kelereng. Dia warnanya hitam, lengket seperti dodol, kalau ada yang pernah makan dodol. Itu dibuat dari salah satunya dari campuran ganja. Bunganya, minyaknya dibuat, dicampur dengan jinten hitam dan lain-lain. Nah, kitab ini ditulis abad ke-12 dan dikatakan salah satu yang paling manjur buat mengobati kencing manis. Ternyata waktu kami mengunjungi Aceh sekitar tahun 2013-2014, kami di sana ternyata menemukan bahwa benar di sana ganja itu akarnya terutama dipakai buat mengobati diabetes. Dan itu akhirnya kita uji coba kan, itu kita eksperimen, kita kasih ke, waktu itu ada Nenek Siti Aminah kalau nggak salah namanya di Bone, Sulawesi Selatan, menderita diabetes sudah akut, kita kasih. Ternyata setelah 3 hari pemakaian kondisinya membaik. Wah, kita kaget, ternyata benar gitu. Terus yang digambar di slide ini, yang paling kiri itu ilustrasi ganja, tanaman ganja yang ada di tanah Ambon. Jadi ganja bukan cuma ada di Sumatera atau di Aceh di Indonesia ini. Dia ada keyakinan kita, dia ada di seluruh tanah Nusantara. Tapi yang kita baru temukan itu adanya di Ambon, di Papua, dan di Sumatera. Nah, yang di sini adalah ganja yang paling kiri itu yang ada. Kalau yang di tengah itu yang ada di Lampung, Bukit Barisan, itu ganja perempuan, usia kurang lebih sudah 6 bulan. Tapi yang di paling kiri itu ilustrasi ganja yang dibuat oleh pegawai VOC tahun 1500. Itu tanaman ganjanya yang kiri itu yang jantan, yang kecil itu yang betina. Jadi aku mau mengatakan bahwa tanaman ganja ini bukan tanaman yang baru di Indonesia. Jadi kita memperjuangkan ganja ini, ternyata hakikatnya kita memperjuangkan tanaman tanah apa air yang kita punya ya. Apa yang kita punya, kamu benar sekali. Jadi mungkin agak aneh mungkin kalau kita misalnya memperjuangkan tanaman opium. Tanaman opium itu kan dia satu kategori sama tanaman ganja, satu kategori sama tanaman koka. Tapi tanaman koka secara kultur memang banyak berkembang di Amerika Selatan. Mungkin kalau di Indonesia dia memperjuangkan tanaman koka, orang bisa bingung, ngapain kamu memperjuangkan tanaman koka? Di mana tanaman itu ada? Nah, kalau tanaman ganja kan,
Tanaman itu setiap bulan itu bertonton dibakar Dia sama tumbuh negara. gitu ya kan di tanah kita. Iya, jadi tanaman ini memang ada, tapi kan disia-siakan oleh negara kita. Nah, kalau di dalam ilmu agama menyanyiakan sesuatu itu dianggap mubazir. Jadi kita apalagi kita melakukan itu, kita bukan nggak tahu ya di Indonesia ini. Orang Indonesia ini tahu tanaman ganja itu bermanfaat. Makanya waktu ada kasus yang tadi saya cerita di Kalimantan, orang meninggal karena tidak boleh pakai ganja lagi, itu kan pengetahuan. Tapi pemerintah kita itu apa ya? Dia seperti tuli gitu. Dia tuli, kita tuli atau jadi kita mungkin selama ini salah cara berkomunikasinya gitu. Kita kalau bicara lewat ngomong seperti ini, tapi namanya orang tuli kan nggak bisa dengar. Tapi mungkin kita berbicara sebagai bahasa isyarat. Kita harus lewat seni, kita harus lewat budaya, mungkin kita harus kreasi, kita harus lewat, mungkin hal itu yang sekarang harus kita tempuh, karena lewat bicara seperti ini pemerintah kita tuli. Atau mungkin pemerintahan kita tuh sebenarnya tahu Kak, tapi cuma nggak peduli aja gitu. Ya itu kita nggak bisa jawab, makanya karena kamu harus tanya pemerintah. Tapi apapun itu masalahnya, ya kita harus kreatif. Banyak kemungkinannya soalnya. Kita harus kreatif. Kita harus kreatif mencari cara supaya pemerintah kita ini, saya yakin gitu bahwa pemerintah kita ini mau memanfaatkan ini, cuman karena sudah terlanjur dia melakukan propaganda dan terlanjur menggontorkan dana sekian triliun rupiah untuk melakukan propaganda yang buruk tentang ganja, jadinya agak-agak sulit kan. Gitu. Tapi aku, kalau kalian ingat, Mas Ridwan, aku sedikit menyimpang. Kalau kalian ingat waktu itu di beberapa waktu yang lalu terjadi penembakan di New Zealand. Ya. Iya kan? Itu dalam waktu singkat, nggak nyampe 48 jam. Itu undang-undang atau kebijakan bisa berubah. Jadi kepemilikan senjata yang sifatnya semi otomatis itu langsung dilarang. Artinya kebijakan benar. Iya, kebijakan itu, kebijakan pun yang ada di Indonesia itu sama dinamisnya seperti itu. Kebijakan yang ada di Indonesia tentang ganja itu bisa berubah, bukan nggak bisa. Tapi perubahan ini kan nggak bisa ujuk-ujuk berubah, harus ada dorongan. Butuh proses dan kita butuh percepatan. Ya. Nah, percepatan inilah yang kita lakukan di LGN. Gerakan-gerakan yang teman-teman lakukan seperti ini kan bagian dari percepatan gerakan. Secara tidak sadar kalian ini kan sekarang sedang melakukan propaganda, kalian sedang mendukung sebuah gerakan supaya bangsa kita ini bisa kayak bangsa-bangsa lain memanfaatkan tanaman ganja. Dan kita nggak boleh terjebak. Mas Ridwan ini sangat bagus. Pertanyaannya soal esensi ganja dalam tradisi Indonesia. Kita nggak boleh terjebak, kemudian kita melegalkan ganja, membuat aturan-aturan ganja, justru yang hanya menguntungkan pihak-pihak kapitalis, pihak-pihak industri-industri besar. Justru proses regulasi pengelolaan ganja ini harus menguntungkan rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat adat, rakyat biasa seperti kita ini. Makanya aku bilang perjuangan kita bukan menentang. Kita di LGN ini, perusahaan industri farmasi mau melakukan penjualan ganja, mau mengelola ganja, silakan, monggo. Monggo, itu nggak mungkin kita bisa menentang itu. Tetapi jangan lupa, kita orang-orang biasa seperti kita ini, orang rakyat Indonesia ini harus diberikan ruang juga untuk boleh menanam tanaman ganja dan mengelolanya sesuai kebutuhan kita. Jangan terus kalau kita memang ada orang kebutuhannya buat dia menanam kemudian buat rekreasi terus ditangkap, itu udah nggak masuk akal. Itu pembodohan. Kalau kita mau menanam, kita kan orang Indonesia ini kan kita biasa ngasih tanaman obat buat mengobati. Kita dulu waktu kecil mimisan saya dipetikin daun sirih, digulung, dimasukin ke hidung. Orang tua saya nggak harus jadi dokter buat ngobatin saya. Dan kita pun sekarang sama. Untuk kita mengelola ganja, kita menggunakan ganja buat pengobatan, nggak harus tunggu dokter. Karena secara tradisi, secara budaya, secara turun-temurun, pengetahuan ini sudah ada di bangsa kita. Bukan sesuatu yang baru. Makanya kemudian, sebelum pertanyaan berikutnya, makanya sekarang, gerakan LGN yang paling utama itu adalah gerakan budaya. Sekarang kita lagi melakukan studi atau kajian riset mengenai budaya ganja di Indonesia. Dan itu adalah
program gerakan kita yang paling baru, kita akan menerbitkan buku tentang budaya ganja Indonesia. Dan teman-teman di seluruh dunia, teman-teman yang ada di Rusia, teman-teman bisa ikut, teman-teman yang ada di Belanda, teman-teman di seluruh dunia yang mau ikut bergabung dalam gerakan kita. Ini studinya sekarang literasi kan. Jadi teman-teman bisa ikut membantu kita mengumpulkan itu. Oke, jadi buat teman-teman, ini ajakan dari kita, dari Kak Dira, untuk bisa bergabung dengan gerakan legalisasi ganja ini, yang bisa nonton sekarang. Dan juga mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Iya, langsung Ya. aja nih Kak ke pertanyaan kedua. Dari Handasatul Naimah. Kalau dalam membuat ganja untuk pengobatan, kira-kira bahan yang digunakan itu ada efek buruknya nggak? Kalau memang ada, bagaimana caranya supaya efek buruknya lebih sedikit? Jadi kayak meminimalisir efek itu negatifnya gitu. Kak. Mungkin dalam produksinya ya, Iya. produksinya Aku itu bicara- ada efek samping dari. Aku coba bicara dari sudut intelektual dulu ya. Maksudku, aku bicara dari penemuan-penemuan ilmiah dulu. Hasil-hasil riset. Jadi hasil-hasil riset tentang ganja ini kan, ganja itu unik ya, karena dia sekarang jadi tanaman yang paling banyak diteliti sama peneliti di seluruh dunia. Karena memang luar biasa gitu. Sorry, maaf itu anakku. Nah, ganja itu ternyata hasil penelitian yang ada, itu adalah salah satu tanaman atau zat yang paling aman yang dikenal sama umat manusia. Itu namanya tanaman ganja. Dibanding misalnya sama garam, itu lebih mematikan garam dibanding ganja. Dibanding dengan gula, lebih mematikan gula jauh dibanding ganja. Dibanding dengan vitamin C, jauh lebih mematikan vitamin C dibanding ganja. Itu temuan-temuan yang terjadi. Nanti kalian riset. Kalau di buku sih kita tulis ya. Tapi kalian bisa riset sendiri. Jadi ketakutan soal ganja ini berbahaya itu sangat wajar karena memang kita diajarkan seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di bagian ini. Tadi aku singgung di awal, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk ganja. Makanya untuk kita bisa meminimalisir itu, yang pertama itu adalah mindset. Jadi setiap orang itu harusnya bisa menjawab gini loh. Kenapa sih aku butuh ganja? Kalau aku butuh ganja tuh berapa banyak sih? Dan yang namanya zat, waktu riset kita soal ganja, waktu aku masih kuliah soal psikologi, efek psikologis ganja, ternyata efek ganja itu, yang paling besar itu pengaruhnya secara psikologis. Bukan secara dosis, bukan secara kualitas, tapi secara apa ekspektasi, apa harapan kita yang terjadi kalau kita mengkonsumsi ganja. Nah itu kan bicaranya soal mindset, perspektif. Nah itu dulu yang diperbaiki. Baru kita bicara soal dosis dan lain-lain. Oke, apa lagi? Makasih ya. Jadi selanjutnya nih Kak. Dari Kitaro Minami. Ini unik ya namanya. Jadi dari Kitaro Minami, jika ganja dilegalkan di Indonesia, maksudnya jika ganja dilegalkan di Indonesia, apa yang mungkin terjadi nih Kak? Wah, itu sebenarnya legalisasi ini sebuah tujuan Kakak untuk Indonesia bisa melegalkan produksi ganja ini, tumbuhan ganja ini. Jadi apa yang Kakak pikirkan setelah misalnya ganja ini dilegalkan di Indonesia seperti itu? Jadi legalisasi ini proses yang akan bukan berhenti satu kali. Ini bukan proses kayak kita naik dari kelas atau kita pindah dari semester 1 ke semester 2 terus selesai. Enggak. Ini kita dari semester 1, mungkin nanti semester 2 ganja bisa dipakai buat medis, semester 3 di Indonesia ganja bisa ditanam oleh setiap rumah dengan batasan tertentu. Terus masuk semester 4 nanti ganja bisa kita ekspor. Semester 5 komunitas atau orang-orang adat bisa memanfaatkan istilah tradisi, atau level nanti semester 6 naik kita sudah bisa mulai memproduksi dan mengekspor ke seluruh dunia, mungkin nanti sampai level terakhir
kita sudah dermawan bisa menanam ganja dan membagikannya itu secara gratis kepada seluruh umat manusia. Itu mungkin bisa kayak gitu prosesnya. Itu itu sebenarnya tergantung imajinasi penguasa kita sih. Karena semuanya ada di tangan mereka gitu ya. Dan dalam tahap yang paling dekat yang bisa kita bayangkan itu adalah ada dua. Yang pertama, orang yang sakit itu boleh memakai ganja. Yang kedua, setiap orang itu boleh menanam ganja untuk kebutuhannya pribadi. Itu aja. Jadi itu bahasanya, kalau bahasa umumnya sekarang, kalau bahasa tren di dunia itu namanya dekriminalisasi. Jadi orang yang menanam ganja itu sudah tidak dikriminalkan lagi. Untuk itu misalnya dilegalkannya untuk kebutuhan penanaman ganja untuk kebutuhan pribadi, apa nggak ada penyalahgunaan, ada enggak sih kalau ada mendapat dari situ? Itu tadi yang untuk bilang. Penyalahgunaan. Itu tadi yang gue bilang. Mungkin nanti semester 2 ya boleh menanam, tapi khusus misalnya dimulai dari komunitas adat, orang Cipta Gelar, orang Baduy, komunitas-komunitas adat yang menjaga hutan gitu ya. Karena kita tahu di Indonesia ini orang yang hubungannya paling dekat sama alam itu ya orang-orang yang tinggalnya di alam kan. Dan kalau buat orang kayak kita yang tinggal di kota, itu agak sulit memang memahami bahwa menanam itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Bukan tiba-tiba karena ganja ini boleh ditanam terus semua orang bisa jadi menanam ganja. Itu nggak seperti itu. Buktinya di Indonesia tanaman cabai itu legal, tapi nggak semua orang menanam cabai karena tidak mudah menanam cabai. Tetap orang masih beli juga gitu. Nah, situasi-situasi kayak gini tuh harus dipahami. Dan soal menanam ganja itu apa jadi itu juga kita bisa mulai kok, misalnya sifatnya lokalisir itu misalnya gimana? Kak, maaf Kak, suaranya Kak. Halo udah nyambung? Oke. Kak Dira, suaranya tidak terdengar. Sekarang gimana? Sudah terdengar lagi? Sangat kecil sekali, Kak. Halo, kok ada masalah sambungan nggak sih? Ya mungkin masalah sambungan dari kakaknya deh ya. Iya nih. Duh, ternyata menarik banget ya kok pembahasan kali ini. Nggak nyangka lo audiensnya rame banget. Halo. Iya, banyak pertanyaan nih yang keluar dari komen sumpah dan mind blowing banget. Jadi untuk teman-teman nanti bisa pertanyaan bakal kita rangkum. Jadi nanti bakal di lain kesempatan Kak Diranya bisa balas. Juga nanti kita sekarang itu siapkan untuk pertanyaan terakhir mungkin dari si Dian bisa milih. Nah, nanti diajukan ke Kak Dira ya. Kalau Kak Dira sudah nyambung lagi. Ya, halo Kak Dira. Dira, Dian. Kak Dira. Halo, udah belum? Kak Dira bisa nyambung? Kak, kayaknya koneksinya deh Kak buruk. Sekarang gimana? Aku coba. Koneksinya belum bisa Kak. Suaranya kecil banget nih. Suaranya jauh. Teman-teman juga pada komen. Atau mikrofonnya ketutupan deh Kak. Sekarang gimana? Udah oke? Jauh Kak suaranya Kak. Masih jauh? Oke. Oke, kalau kayak gitu, Kak Dira bisa dengar?
Oke, bisa dengar. Jadi Kak Dira bisa ini karena masalah teknis coba bisa dikirimkan kita ada penyampaian nih, ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir kayak mau meninggal aja. Jadi Saran nih Kak, saran dan pesan dan masukan kesannya Kak Dira dari deh. Kakak. Saran dan masukan dari Kakak untuk kita pada generasi muda Indonesia saat ini. Kira-kira apa nih Kak? Emang kedengeran? Sekarang udah kedengeran? Suaranya Kak. Sama sekali. Suaranya kecil betul dan pas Suaranya siaran nggak- juga nggak suaranya ini, Kak. kecil sekali. Suara Kak Dira. Coba dicabut earphone-nya, baru Ya Kak, coba dicabut dulu sambungin lagi. earphone-nya, nanti baru dipasang lagi deh. Suaranya Kak Dira jauh banget. Sekarang gimana? Masih nggak ini. Oke, kita tunggu ya. Gimana Dian? Asik. Jadi di luar ekspektasi ya, banyak sekali yang tertarik buat nonton, sumpah. Ini dari mana aja, mungkin dari mahasiswa, dari SMA, dari profesor juga pada nonton semua ya. Mungkin emang kayaknya teman-teman di Indo itu emang harus dikasih apa ya, tayangan-tayangan yang sifatnya tuh pro dan kontra gitu deh kayaknya sih. Karena Iya, kalau benar-benar. cuma tayangan-tayangan yang biasa aja, kayaknya mereka tuh nggak tertarik gitu loh. Buktinya Iya, benar sekali. tayangan kali ini benar-benar boom banget. Banyak banget pertanyaannya nih kok. Iya, soalnya tema yang kita bahas ini memang tema yang benar-benar mind blowing banget ya. Maksudnya orang jarang buat membahas tema ini gitu tentang legalisasi ganja. Sedangkan informasi yang kita dapat selama di sekolah itu bahwa ganja itu sebuah barang Minim yang banget buruk sih. gitu. Karena minim sekali dan juga kebanyakan orang mendengar ganja itu pasti di mindset mereka itu Kayak penyalahgunaannya sesuatu begitu. hal yang tabu gitu nggak sih? Kayak ganja. Iya. Itu pasti udah hal-hal yang kayak tabu banget untuk kita ketahui. Iya benar. Jadi Padahal manfaatnya tuh banyak banget ya kok ya. Yang kayak di Kak Dira jelasin tadi di bidang kesehatan bisa menjadi obat diabetes. Dan juga di Cina pun juga memproduksi ganja untuk kebutuhan tekstil, benar nggak dia? Iya, nggak ada yang nyangka Iya, loh ganja dijadikan tekstil. Benar. Iya, di luar itu memang banyak sih manfaatnya. Cuman memang karena banyak manfaat itu dan juga ada dampak negatifnya. Dan kebanyakan orang juga menyalahgunakannya. Jadi mungkin di Indonesia ini banyak menganggap kalau misalnya ya ilegal dan juga sebuah hal yang buruk seperti itu. Wah, Kak Dira masih belum ya? Nyambung Ini ya? Kak Dira lagi ingin mencoba untuk masuk. Halo Kak Dira. Kak Dira. Kak Dira nggak ada suaranya. Ini sama Kak Dira nggak di-mute kan ya? Enggak kok. Nggak ada suaranya. Koko gimana ini? Suaranya masuk tapi kecil. Tapi suaranya ada tapi jauh banget gitu loh Kak. Tapi suara kalian di earphone aku sangat jelas. Lu kenapa ya? Ya sudah, jangan dipaksa.
Jangan dipaksa. Ya udah nih Kak, pesan dan masukan buat kita generasi muda Indonesia saat ini nih Kak. Kita harus apa sih? Buat anak muda, terutama Kak Dira dengar suara Dian? dengar, aku dengar. Ah. Aku tulis message-nya di WhatsApp. Udah mulai Kak, coba Kak, udah mulai. Udah kedengeran? Udah Kak. Udah. Halo. Udah bagus. Oke. Biar ulangin ya pertanyaannya Kak. Oke. Yang terakhir deh Kak, saran dan masukan untuk kita para generasi muda saat ini apa nih Kak dari Kakak? Ini. Jadi terutama kalau dari kita LGN itu buat mahasiswa, itu tolong seimbangkan antara intelektualitas sama ini, hati atau batin atau perasaan. Karena kalau kalian hanya pergi sekolah jauh-jauh mengasah intelektualitas tapi kalian nggak bisa mengasah batin, nanti kalian cuma cenderung jadi orang pinter, dan orang pinter itu kecenderungannya minterin orang atau tanda kutip ngebohongin orang. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya, dan itu sekarang terjadi di pemimpin-pemimpin kita di Indonesia. Mereka isinya semua orang pinter, tapi mereka pinter untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka pinter bodoh-bodohin orang. Dan itu bukan yang kita harapkan. Jadi kita di LG ini sangat berharap kawan-kawan yang sekolah jauh-jauh untuk menimba ilmu, menimba intelektualitas, jangan lupa menimba masalah batin atau masalah hati. Dan apa ya, mengelola soal rasa atau batin ini sebenarnya itu kita bisa kelola itu di jalanan. Artinya seimbangkan antara sekolah, kehidupan di kampus sama kehidupan di pergaulan. Nah, dua hal itu yang menurutku bisa membuat anak-anak muda, terutama mahasiswa, aku juga masih muda soalnya, terutama mahasiswa itu bisa jadi punya pemahaman yang lebih luas lah tentang kehidupan ini. Dan moga-moga aja selain ganja nanti muncul gerakan-gerakan lain dari teman-teman yang mendengar ini, minimal mahasiswa-mahasiswa, untuk bisa membawa atau menelaah, mendalami sesuatu yang di Indonesia itu memang sudah tidak pernah dibicarakan lagi, dan membawa ini ke luar negeri gitu, supaya semua orang itu bisa dengar Indonesia itu sebenarnya negara yang seperti apa. Itu aja sih. Berarti intinya kita tuh selain intelek juga kita harus peka sama peduli sama lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya Kak. Kita harus tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Jangan mati rasa gitu ya Kak ya. Iya, itu penting. Gitu. Ya, Oke, jadi sekolah berarti gini. Sekolah sama bergaul itu harus sama lah. Oh, harus balance gitu ya Kak ya. Harus balance. Jadi kadang kan ilmu yang di sekolah tuh gimana ya, kayak pengalaman terbesar itu kan nggak selalu ada di bangku sekolah, ya nggak sih Kak? Dengan kita sharing sama orang itu kan biasanya akan apa ya, ada ilmu-ilmu baru, terus kayak ada masukan baru juga dari teman-teman. Gitu. Terus Kak, kalau seandainya teman-teman yang lain, karena komen pertanyaan tuh banyak banget. Kalau seandainya teman-teman yang lain mau tanya, mau tahu yang lainnya itu bisa nanya kemana nih Kak? Karena kan ke Instagram. Kita terbatas sama waktu kan. Instagram. Jadi sekarang kita secara platform online kita yang aktif itu Instagram @lgn_id. Nah di situ kalian bisa ikutin terus setiap kegiatan, setiap kali kita punya pemikiran, kreativitas itu kita tuangkannya lewat Instagram gitu. Tapi nanti kalau ada yang ingin terlibat lebih jauh, terutama mengikuti program kita kan ada 2 nih sekarang. Yang satu studi literasi soal kebudayaan ganja Indonesia. Yang kedua itu buat roadshow. Kita akan roadshow minimal sekarang itu keliling Nusantara untuk melakukan dialog-dialog edukasi seperti ini. Nah kalian bisa terlibat di 2 hal itu. Ya, siapa tahu kalian bisa undang aku ke Rusia kan? Amin Kak, amin. Siapa tahu Kakak jadi narasumber real langsung bicara di depan kami ya, nggak cuma talk show via online. Kita ke Rusia, kita bicara soal ganja di Rusia. Menyenangkan menurutku. Karena di Rusia terakhir kali waktu Piala Dunia itu, kalian beruntung banget nonton Piala Dunia ya. Waktu Piala Dunia itu kan kalau berita yang kita dapat itu kan di sana jadinya ganja boleh buat turis, dan
Dan semuanya bukan cuma ganja doang. Artinya lebih open lah untuk dibicarakan, lebih terbuka. Oke. Jadi banyak yang saya ketinggalan ya. Jadi, oke, Kak Dira, Dian, tadi Kak Dira sudah nyampaikan nggak pesan Udah dong, Kak pesan Dira dan udah pesannya? ngasih pesan, masukan buat kita semua. Nanti kamu bisa nonton lagi aja di tayangan. Oke, siap. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara nih Kak, Dian, Imam sebagai operator. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dira selaku narasumber pada kali ini. Super sekali, sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi kita terbuka dengan apa yang kita anggap dulunya itu sebuah tabu untuk dibicarakan, yaitu ganja. Dan kita baru tahu kalau misalnya ada legalisasi ganja itu organisasi yang benar-benar sangat berjuang buat kebermanfaatan ganja tersebut. Jadi terima kasih buat Kak Dira selaku narasumber. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton, baik dari Indonesia, di Rusia, maupun dari negara lain yang termasuk dalam PPI. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan pandangan kalian terbuka untuk ganja. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Dian apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami dari Permira undur diri. Salam perhimpunan. Salam perhimpunan, Pakar. Off air.